pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin mulai ibadah. Datanglah ke tempat ibadah ini dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Saatnya kita untuk memuji Tuhan. Yuk, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan semangat. Nyanyikan lagu ini ya. Nyanyilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja.
adik-adik, mari kita bersama-sama, kita siapkan hati kita akan pujian ini bersama-sama. Kita tinggikan Dia Tuhan kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
Yesus, kami berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Damailah negeri kami, jayalah bangsa kami. Kami rindu bangsa kami damai. Kami rindu pemerintahan yang jujur. Kami juga rindu Tuhan, pemulihan ekonomi terjadi buat bangsa kami. Engkau juga pulihkan kami dari segala virus Tuhan. Kami juga berdoa memberkati untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta wakil, juga aparat pemerintahan yang ada. Tuhan, biarlah hikmat daripadamu menyertai mereka. Mampukan mereka untuk memimpin bangsa ini dengan benar. Mereka boleh mengeluarkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan rencana Allah. Kami juga berdoa memberkati untuk kota tercinta kami, kota Pekanbaru. Lawat kota ini Tuhan. Kami memberkati untuk gubernur, untuk wali kota, juga jajaran yang ada. Biarlah pemikiran-pemikiran daripadamu senantiasa ada di kota ini. Penuaian terjadi untuk kota kami. Kami juga berdoa memberkati untuk pemimpin rohani kami, buat Opa Niko yang kami kasihi beserta keempat wakilnya. Berikan umur panjang, kesehatan daripadamu, mampukan beliau untuk memimpin gereja-gereja yang ada di wadah ini. Kami juga berdoa memberkati buat Opa Gede beserta kedua wakilnya. Engkau juga berikan umur panjang, kesehatan yang daripadamu, juga mampukan beliau untuk memimpin GBI Rayon 12 sehingga gereja kami boleh menuai. Terlebih secara khusus kami berdoa untuk papa mama juga adik-adik yang saat ini dimanapun berada. Berkati pekerjaan papa mama, berkati usaha papa mama, berkati kesehatan papa mama, juga berkati sekolah adik-adik, berkati kesehatan adik-adik semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau dengar firman Tuhan, berkati setiap kami, jadikan kami tenang, agar firman yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Pakai setiap kami Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini judulnya Hosana. Hosana adalah seruan sukacita dan pujian kepada Allah. Sebelumnya kakak mau tanya, menurut adik-adik binatang apa yang dianggap binatang yang paling bodoh di dunia? Kakak bantu ya, kakak punya 3 gambar, nanti adik-adik pilih. Gambar yang pertama, binatangnya adalah ular. Apakah ular binatang paling bodoh? Ular bukan binatang yang bodoh. Ular adalah binatang yang cerdik. Sekarang gambar yang kedua ya, kita lihat. Semut. Semut bukan binatang yang bodoh. Semut dikenal sebagai binatang yang rajin, seperti tertulis di kitab Amsal. Dan gambar yang ketiga, apa ya? Kita lihat. Binatang ketiga adalah jeng-jeng, seekor keledai. Loh, kenapa keledai, Kak? Kenapa ya? Keledai itu susah sekali diajarin. Contohnya, disuruh duduk, dia malah berdiri. Disuruh jalan, dia malah diam. Disuruh diam, dia lari. Aduh, pusing sekali. Bodoh sekali keledai itu. Bahkan
Pernah suatu ketika ada ular berbisa di depan keledai. Kalau binatang yang lain sudah kabur, keledai malah meringkik dan berlutut ketakutan. Keledai adalah binatang yang bodoh menurut ukuran manusia. Kasihan sekali keledai ini, selalu dikatakan sebagai binatang yang bodoh. Ia tidak pernah disanjung atau dipuji dan dihormati. Tapi sebelum lebih lanjut, kita baca dulu di Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hozana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberikan kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Ini gambarnya ya, dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hah? Tuhan Yesus mau naik keledai? Bukankah keledai itu binatang yang bodoh? Dikatakan Tuhan Yesus memerlukan keledai. Apa enggak salah? Bukankah naik kuda lebih enak dan lebih gagah? Kenapa Tuhan mau naik keledai? Dikatakan di firman Tuhan, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-muridnya itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya. Ini gambarnya ya. Menurut adik-adik, keledai yang mana yang akan dinaiki oleh Tuhan Yesus? Ibunya atau anaknya? Jawabannya tadi sudah disebutkan ya, keledai beban yang mudah, berarti anaknya. Lalu mengalasi keledai muda itu dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Di gambarnya lagi. Gambar Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Tuhan Yesus sambil berseru, "Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Ore, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan, "Hosana, Hosana, Hosana." Luar biasa loh adik-adik, yang dinaiki Tuhan Yesus justru adalah keledai yang masih muda. Mungkin orang berkata keledai yang sudah tua dan berpengalaman aja masih terlihat bodoh. Apalagi yang muda dan belum pernah dinaiki orang.
Pasti keledai muda itu lebih bodoh lagi. Disebut bodoh seringkali berbuat salah, tidak mampu, tidak berarti, tapi dipakai Tuhan. Beda dengan kuda. Waktu kuda yang gagah melihat ular di depan, maka kuda akan menjingkrak-jingkrak sambil meringkik keras sehingga sang penunggang terjatuh, kemudian kuda melarikan diri dan menyelamatkan dirinya sendiri. Berbeda dengan keledai, pada waktu melihat ular di depan, keledai akan sangat ketakutan dan biasanya langsung berlutut, lalu kemudian penunggang keledai turun dan membunuh ular tersebut. Dan yang luar biasa, bersama dengan Tuhan Yesus, keledai diizinkan berjalan di atas pakaian dan ikut serta dieluh-eluhkan orang banyak. Siapakah yang dieluh-eluhkan? Untuk siapakah pakaian-pakaian yang indah itu dihamparkan? Bukan untuk keledai, tapi untuk Tuhan Yesus yang di atas keledai. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Mungkin ada di antara kalian yang selalu dianggap tidak mampu, dimarahi terus, pada waktu belajar dianggap bodoh, disepelekan, dikutuki dengan perkataan bego, goblok, tolol. Tuhan Yesus mengasihi kalian dan mau memakai kalian untuk kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus mau memakai kita untuk memberkati orang lain. Apakah adik-adik mau dipakai Tuhan? Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Adik-adik, Tuhan Yesus mau pakai kalian lebih lagi. Keledai yang dianggap bodoh bagi dunia, tidak diakui dunia, tidak dianggap. Tuhan Yesus pakai. Terlebih kalian, Tuhan Yesus mau pakai lebih lagi. Tuhan Yesus mau perlengkapi kalian lebih lagi. Agar dari kalian orang lain tahu Yesus adalah terang dunia. Tuhan Yesus mau pakai kalian. Hati yang sungguh-sungguh tutup matanya. Tuhan Yesus mau lihat kesungguhan hati kalian dan memakai kalian lebih lagi. Pakai Bapa, pakai setiap anak-anakmu. Pakai Tuhan Yesus, pakai. Pakai agar dari anak-anakmu orang lain diberkati. Tuhan Yesus mengasihi kalian. Tuhan Yesus jauh lebih mengasihi kalian. Pakai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus butuh adik-adik, butuh Kak Angel, butuh kakak-kakak yang lain. Pakai Tuhan Yesus, perlengkapi. Pakai Bapa lebih lagi, pakai Tuhan Yesus. Pakai Tuhan Yesus lebih lagi, pakai Tuhan Yesus. Perlengkapi setiap anak-anakmu Tuhan Yesus. Perlengkapi setiap anak-anakmu agar dari adik-adik Bapa orang lain tahu Tuhan Yesus. Pakai Tuhan Yesus, pakai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Yesus. Sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pakai dan perlengkapi Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yesus. Adik-adik ikuti doa Kak Angel. Tuhan Yesus, kami mau Engkau pakai agar dari kami orang lain diberkati. Pakai kami Tuhan Yesus. Perlengkapi kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesuslah idolaku, ku mau jadi seperti Dia. Mengasihi Allah Bapa, juga mengasihi manusia. Jujur dan rendah hati, senang bekerja sama. Ku mau jadi seperti Yesus, ku mau menjadi saksinya.